wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya akan membahas mengenai konsep dasar anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk di-share. Saya akan membahas mengenai konsep dasar anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Mungkin masih banyak di antara teman-teman yang belum mengetahui apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berarti mengalami kelainan atau penyimpangan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus dulunya disebut dengan anak luar biasa, didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, karena mereka memiliki hambatan belajar yang diakibatkan oleh hambatan perkembangan persepsi, hambatan perkembangan fisik, hambatan perkembangan perilaku, dan hambatan perkembangan intelektual atau yang sering disebut dengan kecerdasan. Istilah anak berkebutuhan khusus adalah istilah baru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Children with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang dapat digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, di antaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Selain itu, WHO juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, di antaranya impairment, difabel, disability, dan handicap. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya, anak dilahirkan dengan membawa kecacatan, kelainan, atau penyimpangan. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar diri anak itu sendiri. Misalnya anak terjatuh atau pengaruh lingkungan yang kurang menunjang. Yang ketiga, faktor ditinjau dari waktu terjadinya gangguan. Yang pertama itu faktor anak berkebutuhan khusus pada masa prenatal. Masa ini disebut juga masa pada anak masih di dalam kandungan. Nah, terkadang ibu hamil tidak menyadari bahwa saat di dalam kandungan, anak sudah bisa dideteksi mengalami kelainan. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama itu gangguan genetika, yang kedua infeksi pada kehamilan, yang ketiga usia ibu hamil, yang keempat keracunan saat hamil, yang kelima pengguguran, dan yang terakhir lahir prematur. Yang kedua itu faktor anak berkebutuhan khusus pada masa natal. Masa ini disebut juga masa pada saat kelahiran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus pada masa ini. Yang pertama, proses kelahiran lama. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Dan yang terakhir, kehamilan terlalu lama. Dan yang ketiga, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada masa postnatal. Setelah kelahiran pun, tentu masih banyak faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus, di antaranya kekurangan zat makanan, kecelakaan, dan keracunan. Konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau yang sering disebut dengan temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat pemerkosaan, sehingga anak ini tidak dapat belajar dengan baik dan membutuhkan layanan pendidikan khusus. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen.
Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak yang mengalami hambatan belajar, hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan, gangguan gerak atau yang sering disebut dengan motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, gangguan sosial dan tingkah laku. Ada beberapa macam klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sangatlah beragam, dikarenakan anak berkebutuhan khusus memiliki kekhususannya masing-masing. Disebutkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 Ayat 3. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus antara lain: yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan berpikir. Yang kedua, ada tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran. Yang ketiga, ada tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang keempat, ada tunalaras. Tunalaras adalah anak dengan individu hambatan emosional dan kelainan perilaku. Yang keenam, ada tunawicara. Tunawicara adalah anak dengan individu yang memiliki hambatan dalam berbicara. Dan yang ketujuh, anak autis. Anak autis adalah anak dengan gangguan perilaku dan emosional. Yang kedelapan, ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak dengan kecacatan fisik. Yang kesembilan, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak dengan keadaan keterbelakangan mental. Yang kesepuluh, ada anak tunaganda. Tunaganda adalah anak yang memiliki dua gangguan sekaligus, misalnya tunanetra dan tunagrahita. Yang ke-11 ada anak berbakat yang berkebutuhan. Anak berbakat yang berkebutuhan adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang tidak peduli dengan dunia sekitarnya. Anak hiperaktif biasanya sulit untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir, latar belakang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lahirnya pendidikan inklusi didorong oleh adanya kesadaran bahwa semua anak berhak atas pendidikan yang layak tanpa memandang sisi kelemahan seseorang, agar tidak lagi terjadi diskriminatif pada anak-anak yang memiliki keterbatasan, serta mereka akan mendapat layanan yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Itulah pemaparan dari pembahasan mengenai konsep dasar anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.